Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, kami kembali dari HKBP Tanjung Priok Jakarta mengunjungi Bapak Ibu saudara sekalian, sekaligus menyertai kita dalam mengiringi segala aktivitas kita. Sejenak kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita ini, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300. Andaikan Yesus kau bukan milikku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Yang menjadi firman Tuhan landasan renungan kita hari ini terambil dari Amsal 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan tertulis. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Demikian firman Tuhan. Syukuri apa yang ada. Demikian judul renungan ini. Saudaraku, apa ukuran standar pertanda bahwa kita sudah sukses? Ya, banyak orang yang mengukurnya dengan jabatan yang dia duduki, tingginya jabatan yang dia emban, banyaknya harta yang dia miliki. Sesungguhnya itu tidak salah. Tetapi, kalau dia dapat hidup bersukacita dengan jabatannya itu, dengan hartanya itu, awas kalau dia jatuh kepada kecemasan di dalam jabatannya itu, karena ada pelanggaran yang dia lakukan, wah, ini dalam bahasa Batak akan disebut itu tukot jumuluk mata. Ini bisa menjadi menciderai dia. Karena semakin tinggi seseorang itu jatuh, akan semakin sakit, terjerembab. Sakit. Ya, kalau kita jatuh dari ketinggian 1 meter, gak apa-apa barangkali. Tapi bayangkan, kalau dari ketinggian sana jatuh, bisa selesai dan tak bernapas dia. Nah itu saudara sekalian. Tapi jangan dulu. Kalaupun jabatan kita biasa-biasa saja, ya biasa-biasa, harta kita biasa-biasa saja. Kalau itu dapat kita nikmati dan syukuri, itu lebih baik daripada yang tinggi tadi dengan kecemasan. Terus dihantui oleh kecemasan hidupnya karena kesalahan. Nah ini. Tapi ini juga berbahaya. Sudah rendah jabatannya, sudah miskin, nakal lagi. Wah ini persoalan lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, kita diingatkan agar tetap mensyukuri apa yang ada pada kita. Agar tetap mensyukuri apa yang kita miliki pada saat ini. Bagaimana kita menikmati apa dan bagaimana rumah kita. Katakan, rumahku adalah istanaku. Cepat-cepat pulang ke rumahmu. Kalau memang rumahmu adalah istanamu. Jangan tinggal di warkop sana. Jangan suka berkeliuran di luar sana. Orang tuamu sudah menunggumu. Adik kakakmu sudah menunggumu. Datanglah. Diundang kamu. Nikmati itu. Tetapi apa yang ada yang Tuhan berikan kepadamu, itu pun kalau dapat membuat hatimu senang dalam hidupmu, syukuri itu. Si titik masih hopa golang-golang pangarahuna. Songoni penatu pagudang mah pinasuna. Nikmati itu. Oleh karena itu, biarlah segala pemberian Tuhan itu memberi nikmat hidup bagimu. Dan takut akan Tuhan. Katakan, syukur bagi Tuhan
atas semua pemberian yang Tuhan berikan. Mari terus meraih sukses dengan kenikmatan hidup ini, mensyukuri apa yang ada, sebagaimanapun kita ada pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan atas firman yang kami dengar, yang mengajari kami Tuhan untuk senantiasa sederhana dalam kehidupan kami dan dapat mensyukuri apa yang kami miliki, bahwa itu adalah semua pemberian Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Tuhan, dalam semua jabatan kami, apa dan dimanapun, tinggi dan rendah, biar kami dapat menikmatinya dan terus disertai takut akan Tuhan, agar semuanya itu kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saudara kami yang sedang menderita pergumulan di tengah-tengah keluarga, mari Tuhan kuatkan mereka, lindungi, jauhkan dari segala pertengkaran, berikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka. Jika mereka sedang mengalami sakit penyakit, tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat itu untuk menyembuhkannya. Dan segala aktivitas kami hari ini, cita-cita kami, mari Tuhan berkati, tunjukkan jalan dan kemudahan-kemudahan untuk meraihnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami mau melangkah untuk terus melangkah lagi lebih jauh hari ini dengan melakukan segala aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dengarlah doa kami ini Bapa, yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kami mengungkapkan pantun. Demikian isi pantun ini. Daun salam, daun jati, indah dipandang, hati pun senang. Cakep. Mari tetap bersatu hati untuk memilih Pendeta Donald Sianturi supaya menang. Cakep. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa sesaat lagi kita akan mengadakan Pesta Gotilon sebagai rangkaian dari seluruh program pelayanan gereja kita di tahun 2024 ini. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal sebagai sosialisasi untuk Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan bulan Oktober 2024 mendatang. Pesta Gotilon adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, perlindungan, dan berkat yang kita terima dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita sehingga bisa melalui berbagai keadaan baik suka maupun duka. Pesta Gotilon akan kita rayakan bersama pada hari Minggu 27 Oktober 2024 dalam satu kali ibadah Minggu masuk pukul 9 pagi. Di dalam ibadah akan dilakukan juga penyematan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun ke atas. Kemudian perayaan akan dilakukan di Gedung Serbaguna setelah makan siang bersama. Di dalam perayaan kita akan mengadakan tortor ketika menyerahkan sati-sati dari setiap sektor. Ada beberapa bentuk dalam pengumpulan dana di dalam perayaan Gotilon tahun ini. Tahun ini kita rencanakan sumber dana kita adalah 1 sati-sati per sektor seperti biasa.
2. Sati-sati per keluarga atau tok-tok ripe per keluarga minimal Rp200.000, dan setiap penerimaan ini akan diwartakan dalam lembar warta gereja kita setiap minggu sampai mendekati hari pesta dan bisa dicicil. 3. Lelang. 4. Amplop ibadah pesta Gotilon saat kebaktian. 5. Proposal eksternal dan internal untuk pesta Gotilon. 6. Olop-olop saat perayaan. Karenanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hati yang bersukacita dan penuh syukur kepada Allah kita, marilah memberikan persembahan Gotilon kita sebagaimana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Maleaki. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, bawalah persembahan syukurmu ke hadapan Allah Maha Pemurah benar, buah yang terbaik dari ladang pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.